Halo bro, gue sama koneksi Brito dan Pak Samsi. Nah, gue Jonathan Axel Naruto Setiawan atau biasa dipanggil Selo atau Naruto dari kelas 2 dan dari presensi 12. Dan di sini ada teman gue nih. Oke, gue Rafael Nukan Masya Putranto atau sering dipanggil Pak L. Gue dari kelas 10 nomor presensi 20. Nah, di sini kita bakal ngelakuin hal baru nih, malah mungkin kita baru ngelakuin ini pertama kali sih. Ya, hal baru apa tuh bro? Nah, hal barunya ini tuh kita bakal ngelakuin podcast nih. Tentunya podcast ini nggak bakal bahas ulangan, bahas tugas sekolah, pokoknya nggak bahas pelajaran di SMA Polisi gitu. Biasanya kan anak-anak SMA Polisi gitu podcast atau ngobrol tentang tugas atau ulangan kan. Kita nggak bakal bahas itu. Apalagi kita bahas parkiran yang nggak pernah basic itu, yang wanita tattoo. Ya. Terus juga bahas tentang perpustakaan yang selalu dipakai sesuai aturan, terus selalu dipakai nggak buat tidur ya, tidur buat belajar. Kita nggak bakal bahas itu. Wah, menarik tuh bro. Nah, terus bahas apa nih bro? Ya pokoknya kita bakal bahas luar pelajaran. Kita ini bakal bahas ini nih tentang tempat sampah yang ada di sekolah itu tuh, dan tentang kebersihan laci yang ada di kelas. Menarik tuh bro. Oke, jadi karena perpustakaannya mau digunakan dengan benar dan sangat baik, jadi sebaiknya kita pindah karena nanti kita mengganggu. Ya betul. Ini mau dipakai dengan baik dan sangat berguna ini. Nggak dibuat main game, nggak dibuat lainnya. Jadi kita pindah aja. Oke, cari dulu. Wah, akhirnya kita nemu tempat yang cocok nih buat kita podcast. Main kan, lu tau gak sih? Lu di sini tuh ngajak lu mau podcast kan, sama plastik sama tentang laci-laci yang di kelas itu. Nah, pertama nih, lu mau bahas tentang tempat sampah dulu nih. Tanpa aku sadari ya, pas aku JP sampai sekarang, sampah plastik yang ada di JP itu di tempat sampah tuh banyak banget. Pertama nih, ada di depan kelas. Tempat sampah pasti ada. Di depan kelas 10, kelas 11, 12 pasti ada tempat sampah. Kedua, ada di dekat gor. Ada juga tempat sampah ada. Di ketiga, ada di kantin. Tempat sampah pasti ada. Nah, yang keempat nih agak aneh nih. Di dekat lapangan sepak bola kan ada tempat sampah. Tadi kan lapangan sepak bola ini buat main olahraga ya. Ngapain ada tempat sampah plastik? Apa itu kira-kira? Oh iya. Nah, jadi kan terkenalnya pada buang sampah pada tempatnya sih, nggak kayak simpanse yang buang sampah sembarangan itu katanya. Oh iya, aku jadi ingat kayak kamu ngomong tadi. Aku ingat hal yang kemarin aku lihat. Jadi tuh sekitar 2 hari atau sehari yang lalu itu aku melihat, kalau nggak salah sih anak sebelah atau orang lain lah, aku kurang kenal. Dia tuh di dekat tempat sampah yang ada di kelas kita tuh. Nah, dia tuh celingak-celinguk di situ, kanan kiri sama nih kayak mencurigakan kan, ketungguin. Dia mau buang sampah. Nah, aku tungguin ternyata bisa lah buang sampahnya. Sampah plastik dimasukin ke tempat sampah kertas, sampah kertas dimasukin ke tempat sampah plastik. Sedangkan yang organik ini campur-campur sama sampah plastik, makanan sisa sama kertas. Kok nggak sesuai gitu? Padahal katanya terkenalnya selalu buang sampah pada tempatnya. Saya lihat kan kamu karena JB itu terkenal kriterianya. Iya juga sih. Aku lihat kemarin di JB sekolah tuh ada banyak sampah-sampah berserakan, ya sampah botol, kardus, plastik, itulah. Ya, kok sekarang pernyataanmu berbanding terbalik sama tadi. Tadi bilangnya selalu buang sampah, sekarang malah ada sampah yang berserakan.
Nah, itu tadi kan pembahasan yang pertama kan. Iya. Nah, lu inget gak pembahasan yang kedua? Tadi kan gua bahas yang pertama tempat sampah. Ya. Yang kedua apa? Bentar. Oh, cek yang kemarin itu. Ya ampun, masa udah lupa? Bukan cewek, Duh, terus apa dong? laci kelas. Oh, laci kelas. Emang Iya. kenapa laci kelas itu? Nah, gua tuh ngerasa tuh laci kelas kayaknya ada penunggunya deh. Serem juga. Ya jadi tuh gini loh, kemarin si Prengus bawa sampah Ya. dari kantin. Dia bawalah ke kelas. Nah terus sampai kelas dia tuh dengar suara bisikan gitu dari laci, seolah-olah lacinya ngomong. Masa sih? Iya, jadi kayak lacinya tuh seolah ngomong gini, masukin aku dong sampahnya, itu sampahnya masukin sini, sampah kertas, sampah plastik, sampah sisa-sisa makanan, tolong bawain sini. Gitu dia. Keren juga ya lacinya. Kan heran kan, Iya, heran. kayak kok bisa gitu ya. Kalau menurut gua ya sesuai sama yang kemarin si Prengus itu, kayaknya itu karena laci kita nggak pernah kotor, selalu Bersih. kayak dia tuh nggak ada benda yang nggak berguna, kayak Oh. selalu bersih gitu sih, kayak bersih Iya. tanpa kotoran, selalu tidak berguna. Mungkin sampai situ bikin lacinya pengen kotor, makanya masukin karena nggak pernah kotor, selalu bersih, ya kan? Iya, benar. Tapi kemarin tuh gua lihat tuh lacinya tuh ada satu barang, ada banyak tuh barangnya. Ada kertas dan lain-lain. Dan paling aku lihat tuh botol tuh. Botol tuh apa buat kenang-kenangan ya? Kok ditaruh di laci sampean? Atau kaca gitu. Botol kaca, masa botol kaca dibawa ke kelas? Ya mungkin ya sih, nggak mungkin anak negeri itu kayak gitu, apalagi anak kelas kita yang terkenalnya rajin-rajin. Biasanya sih anak-anak kelas tuh pada beli minuman di kantin tuh. Jadi bisa ya, Ya kadang dibalikin kayaknya. ya dibalikin. Iya. Wah kalau kayak gitu bisa dong kita buka bisnis jual beli botol kaca. Kemarin aku juga kepikiran gitu sih, mau aku jual bawa pulang aja. Wah ya jangan dong, yang itu korupsiin. Tapi kalau nggak ketahuan mah nggak apa-apa. Iya. Ya udahlah. Terus Solusinya gimana tuh? solusi apa nih? Solusi dari dua-duanya tadi. Solusi tentang tempat sampah Iya. sama ini laci kelas. Aku punya nih satu yang pertama nih tentang tempat sampah. Ya. Punya hal yang nggak dipikirin orang lain nih kayaknya, dan menakjubkan nih. Gimana kalau kita nyampein ke teman kita yang tadi dulu buat ngomong ke sekolah. Nah pesan kita kayak gini, gimana kalau tempat sampah dihilangin, jadi di Debito ini sama sekali nggak ada tempat sampah. Tanda lu Sil. Kok bercanda serius gua? Terus pada gimana tuh nanti? Ya enggak, nanti kan karena nggak ada tempat sampah itu buat anak-anak Debito mulai memikirkan gimana cara mereka mengolahnya. Jadi gini, mereka karena tahu nggak ada tempat sampah, pasti mereka punya pikiran, wah gimana nih kalau aku habis makan habis minum kok nggak ada tempat sampahnya. Nah dari situ mereka mulai punya pikiran bahwa mereka harus beli tanpa menghasilkan sampah. Nah bisa aja kan tanpa tempat sampah mereka jadi pakai tumbler, pakai wadah bekal, jadi nggak menghasilkan sampah. Jadi nggak ada tempat sampah, ya jadi nggak ada sampah. Itu ya nggak? Ya betul. Nah, ada ide lainnya ada nggak? Kalau gua ya solusi yang kedua yang tempat laci. Ya.
bisa sih, gua ada ide lagi nih. Apa tuh? Tapi ini juga agak absurd sih. Jadi gimana kalau setiap hari ada pengecekan, tapi pengecekannya di kelas ya, laci gitu. Nah jadi gini, kan setiap pulang sekolah kita pasti disuruh buat bersihin laci kan. Ya. Nah setelah itu pun pasti ada kebersihan, tim kebersihan yang bakal bersihin laci kelas dan kelas kita kan. Ya. Nah di situ kalau tim kebersihan sampai nemu sampah apapun itu yang ada di laci, itu bisa lapor ke wali kelas yang di kelas itu. Nah nanti kalau sampai ketahuan ada sampah apapun itu, nah itu bisa dilaporkan dan bakal dapat denda. Nah tapi dendanya tuh gue masih bingung nih, kayaknya harus banyak nih biar orang-orang mau nurut. Kira-kira berapa? 100 juta. Ah, kalau 1 juta bercanda. Ya kan biar kita bisa memikirkan bahwa membuang sampah itu pada tempatnya. Jadi nggak usah buang sampah di laci gitu ya? Ya. Atau bahkan jangan menghasilkan sampah? Ya. Wah bener juga. Oh iya, setuju, aku setuju itu kan. Oke. Kalian capek ya? Iya. Dan udah malam juga ya. Iya. Udah jam berapa nih? Waktunya apa? Kita Pulang. Nah, pulang buat ngerjain Tugas selanjutnya. ya, ini kan anak JB terkenal ngerjain tugas selalu tepat waktu. Tuh. Ya, oke guys, jadi dari situ kita bisa mengajak kalian buat membuang sampah itu selalu pada tempatnya. Jika Lingkungan sekitar ya. jika bisa, jangan menghasilkan sampah jika ke kantin. Jadi ke kantin itu boleh, tapi sebisa mungkin jangan menghasilkan sampah plastik ataupun sampah kertas. Dan kalian tuh juga harus bisa belajar makanannya dihabiskan, karena makanan itu sangat penting. Jadi ya kita harus bisa tidak menghasilkan sampah dimanapun kita berada, di kelas maupun di luar kelas. Dadah. Terima kasih.